Presiden Prabowo Subianto berambisi mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai angka 8% dalam masa pemerintahannya. Pasalnya, Indonesia memiliki modal yang besar, khususnya potensi sumber daya alam yang besar. Sementara itu, dalam 10 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya menyentuh angka 5%. Banyak anggota DPR RI yang optimis target tersebut bisa tercapai. Angka 8% dinilai bisa membawa Indonesia lepas dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap menuju negara maju. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%, perlu ada pemetaan sumber daya manusia maupun sumber daya alam, sehingga bisa mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik juga menjadi hal penting dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi. Perilaku koruptif di jajaran pemerintahan harus bisa dihilangkan agar bisa mendorong peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat demi tercapainya pertumbuhan ekonomi 8%. Mencapai pertumbuhan yang tinggi itu kan ada persyaratan-persyaratannya. Persyaratannya tentunya adalah salah satunya mengetahui potensi-potensi yang ada di bangsa ini, termasuk itu sumber daya alam, sumber daya manusia, perilaku gotong royong, dan yang lain-lainnya. Itu menjadi prasyarat penting untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi demi mencapai Indonesia Emas 2045. Kondisi krisis dan geopolitik global yang sedang tidak menentu masih menjadi tantangan eksternal yang harus dihadapi pemerintahan Prabowo Gibran terhadap perekonomian nasional. Sejumlah sektor potensial dan program pemerintah yang menghasilkan nilai tambah perlu lebih dioptimalkan, misalnya program hilirisasi. Untuk meningkatkan manfaat hilirisasi, regulasi terkait investasi harus semakin dipermudah, ditambah insentif dari pemerintah sehingga menarik minat investor asing dan lokal lebih banyak lagi. Perluasan hilirisasi diyakini bukan hanya berkontribusi pada APBN, melainkan juga akan membuka banyak lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian masyarakat setempat. Pemerintah telah menyiapkan beberapa langkah-langkah yang terutama adalah yang saat sekarang ini memperlunak untuk bisa masuknya para investor. Jadi dengan memperbanyak investor baik di dalam negeri maupun luar negeri, saya pikir ini akan menjadi bagian yang sangat penting untuk bisa dilakukan. Dengan memberikan satu peluang dan regulasi yang lebih fleksibel pada para investor, ini akan bisa menumbuhkan perekonomian. Sebagai unsur APBN, sektor pajak masih menjadi tumpuan besar untuk menggerakkan perekonomian di dalam negeri. Pemungutan pajak dari berbagai sektor dan wajib pajak harus bisa dimaksimalkan pemerintahan Prabowo Gibran. Pengelolaan pajak secara transparan, berimbang, dan tepat guna juga penting, sehingga pemanfaatan pajak bisa menggerakkan perekonomian masyarakat, salah satunya pada sektor mikro, kecil, dan menengah. Karena dalam beberapa kali krisis yang pernah terjadi di Indonesia, sektor UMKM menjadi penopang perekonomian nasional. Bertumbuhnya UMKM akan mendorong roda perekonomian masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah, yang akan berpengaruh pada daya beli masyarakat dan memacu laju pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Jadi kita pernah melewati yang namanya krisis moneter 2 kali pada saat itu, dan kalau menurut hemat kami, kekuatan negara Indonesia itu bukanlah di investasi, juga bukan di kita sebut saja sebagai APBN dan APBD. Yang paling kuat itu adalah namanya household consumption atau belanja rumah tangga. Belanja rumah tangga ini kita berbicara adalah sektor mikro ya, UKM, lalu kemudian pergerakan ekonomi kreatif dan lain-lain. Menurut saya ini harus dijadikan concern karena yang hampir 59-60% roda ekonomi Indonesia bergerak atas dasar itu. Itu sebabnya kalau kita bisa mensuplai pergerakan ekonomi mikro, ini akan membuat kita bisa memiliki daya tahan terhadap permasalahan resesi ekonomi nantinya.